5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Paman mengajak Benny ke Pulau Bunaken. Bunaken memiliki keindahan bawah laut yang sangat terkenal di dunia adik-adik. Nah, saat bepergian ke Bunaken, Benny menggunakan perahu umum. Bagaimana suasana di dalam perahu yang Benny tumpangi? Nah, ini adik-adik pergi ke pulau. Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum itu dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Benny dapat memuat 30 orang. Di perahu, Benny bertemu dengan banyak orang. Nah, perahu itu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki dan perempuan, ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Lalu ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Turis asing mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang melucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan tangan. Ada kano dan ada sampan. Sekarang orang-orang itu menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang. Ada speedboat yang dapat bergerak dengan cepat, lalu ada kapal persiar untuk pergi jarak jauh. Seperti apakah transportasi air di masa depan? Kalianlah penentu transportasi air di masa depan. Bersiaplah adik-adik, belajarlah dengan tekun dan penuh semangat. Adik-adik, bacalah kembali nih teks pergi ke pulau tadi dengan teliti. Lalu di buku kalian garis bawahi nih kalimat pertama dari setiap paragraf. Nah, kalian bisa tuliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Di paragraf 1, itu Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Lalu yang kedua, perahu itu berisi penumpang yang beragam. Paragraf yang ketiga, selama di perahu, Paman itu menyapa penumpang. Dan di paragraf keempat, Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Lalu di paragraf yang kelima, seperti apakah transportasi air di masa depan? Nah, ini adalah di kalimat utama masing-masing paragraf. Adik-adik, alat transportasi itu terus berkembang. Berikut adalah gambar alat transportasi dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, kita akan pasangkan alat transportasi dulu dan sekarang ini dengan cara menarik garisnya. Lalu kalian bisa mencari informasi tentang perkembangan alat transportasi yang paling kamu sukai. Nah, ini adik-adik, alat transportasi dahulu dan sekarang. Dulu sepeda itu bentuknya seperti ini, besar adik-adik ya. Nah, sekarang bentuk alat transportasi yang berupa sepeda itu seperti ini. Nah, dulu mobil itu bentuknya seperti ini adik-adik. Tapi sekarang sudah berkembang ya, lebih canggih lagi.
Kereta dulu seperti ini, memakai arang adik-adik atau memakai batu bara untuk bisa berjalan karena kereta uap adik-adik. Tapi sekarang sudah ada kereta listrik yang lebih cepat adik-adik ya. Di Jepang itu ada kereta cepat loh adik-adik. Nah ini ya. Lalu pesawat dulu bentuknya seperti ini, pesawat terbang. Tapi sekarang berkembang menjadi luar biasa ya. Pesawat terbang sekarang itu lebih canggih adik-adik. Dulu itu biasanya penumpangnya hanya ada 2. Lalu berikutnya ada kapal. Nah, kapal itu dulu berupa sampan dari kayu seperti ini, hanya menampung beberapa orang saja, tapi sekarang sudah berkembang sangat pesat. Bahkan ada kapal pesiar, itu di dalamnya ada hotelnya, lalu ada kolam renangnya, ada bagian bermainnya, ada restorannya. Berkembang sangat pesat adik-adik ya. Alat transportasi dahulu dan sekarang itu sangat berbeda. Adik-adik amati kembali teks pergi ke pulau tadi. Nah perahu tadi itu berisi penumpang yang beragam. Tulislah keberagaman penumpang perahu di bawah ini. Keberagaman penumpang perahu. Nah, misalnya di sini penumpang perahu tadi mengenakan baju yang beragam. Lalu ada penumpang laki-laki dan perempuan, ada anak-anak, remaja dan orang tua. Lalu ada keberagaman penduduk setempat, pengunjung lokal dan turis asing. Dan berikutnya adalah keragaman alat transportasi air saat ini seperti kapal feri, speedboat dan kapal pesiar. Nah, ini keberagaman penumpang perahu dalam bacaan tadi adik-adik. Nah, pemandangan di pantai itu sangat indah. Air lautnya bersih dan jernih. Benny bermain di pantai. Ia bermain bersama pengunjung lainnya. Mereka bermain ombak sambil berenang. Paman berpesan agar Benny menjaga keselamatan diri dan orang lain saat bermain di pantai. Menurutmu apa yang dapat Benny lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat bermain air di pantai? Nah, di sini ya yang harus dilakukan Benny adalah memperhatikan teman yang bermain di pantai, lalu menemani teman melakukan kegiatan di pantai, mengingatkan teman jika ada ombak besar adik-adik, dan mengingatkan teman kita agar tidak berenang terlalu jauh ke laut, lalu menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Nah, ini yang dapat Benny lakukan untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri dan orang lain. Kamu sudah tahu nih perbuatan yang dapat menjaga keselamatan orang saat bermain air di pantai. Setiap perbuatan yang kamu lakukan pasti ada alasannya adik-adik. Amati perbuatan menjaga keselamatan orang lain berikut ini, lalu mengapa itu harus dilakukan. Nah, adik-adik misalnya di sini tindakan menjaga keselamatan, kita harus memperhatikan teman yang bermain di pantai. Alasannya apa? Nah, saat berenang itu perlu pengawasan agar saat ada kecelakaan itu ada orang yang melihatnya. Nah, tindakan menjaga keselamatan berikutnya adalah menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Alasannya apa? Ya saat berenang membutuhkan teman untuk memberikan bantuan saat dibutuhkan. Lalu mengingatkan teman jika ada ombak yang besar. Alasannya apa? Ombak yang besar itu dapat menyeret ya adik-adik ya. Ini menyeret orang yang sedang berenang ke tengah laut dan itu bisa berbahaya, menyebabkan orang bisa tenggelam. Mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. Nah, alasannya kenapa? Karena semakin jauh dari pantai, ombaknya akan semakin besar dan dapat membahayakan keselamatan. Lalu tindakan menjaga keselamatan yang kelima adalah menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Alasannya apa? Karena benda-benda tajam itu dapat melukai bagian tubuh saat berenang. Jadi kalian harus menjaga keselamatan ketika kalian berenang di pantai. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 4 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.